Zaman sekarang kayaknya sering ya kita ngeliat kreators yang grow berpuluh-puluhan ribu followers atau bahkan ratusan ribu followers dalam waktu yang sangat singkat. Aku bukannya bilang gak mungkin, mungkin aja, tapi menurut aku jujur, it's not very realistic. Dan hanya terjadi ke persentase kreator yang cukup kecil. Instead, hari ini aku mau share perjalanan aku pribadi dari 0 sampai 50 ribu creators yang aku capai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Cukup realistis lah ya. Hari ini aku bakal share apa aja yang aku lakuin, strategi yang bisa kalian terapin, dan bagaimana kalian bisa mendapatkan endorsement pertama kalian. Hal-hal ini juga bisa banget ya kalian aplikasiin untuk membantu perkembangan akun kalian. Buat yang baru pertama kali mampir, hai, aku Caroline, aku biasa sharing konten di Instagram dan juga TikTok seputar video editing, dan juga bagaimana cara kalian tuh bisa mengembangkan kualitas konten kalian. Boleh juga video ini di like dan di subscribe dulu sebelum kita mulai. Karena itu bisa sangat membantu aku untuk bisa terus membuat konten berkualitas dan gratis untuk kalian semua ke depannya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kita kembali ke titik paling awal dulu nih ya. Aku mulai ngonten pertama kali di 25 Februari 2023 dan aku pakai akun personalku. Di sini followersku isinya ya kenalan, teman kuliah, teman sekolah, keluarga, dan lainnya. Isi Instagram aku pun dulu juga seperti IG personal pada umumnya ya. Selfie, foto traveling, foto-foto estetik, ya gitu-gitu deh. Di awal aku sempat nentuin niche yaitu seputar gimana cara bikin konten. Tapi nggak spesifik di video editing. Secara personal branding tuh juga masih belum terarah banget di titik awal itu. Memang nggak ada salahnya kalau misalkan niche kalian atau personal branding kalian tuh belum perfect kalau misalkan kalian baru mulai. Ya namanya juga baru mulai kan ya. Tapi nggak ada salahnya juga di awal kalian konten, kalian tuh nentuin visi ke depannya tuh seperti apa. Jadi tuh kalian ke depannya mau kontennya seperti apa, arahan akunnya tuh seperti apa. Jadi walaupun belum perfect, visinya harus udah ada. Selama 1 bulan pertama aku ngonten tuh, aku ngepost sekitar 2 kali dalam 1 minggu atau 3 kali kalau aku lagi rajin. Dan di sini isi kontenku juga masih seputar post konten jam berapa, hook itu apa, ya pokoknya seputar bikin konten gitu ya. Di sini juga aku usahain untuk konten aku nggak pernah lebih dari 45 detik. Jadi aku buat seringkas mungkin, tujuannya untuk ngejaga retention rate-nya. Karena aku ngerasa sebagai kreator pemula, mungkin audiens kan belum kebentuk dan secara ngomong juga belum begitu luas. Jadi kayaknya agak lebih susah untuk nge-keep attention audience untuk nonton kontennya sampai habis. Jadi aku akalin dengan bikin konten yang seringkas mungkin. Sisa informasi tambahan yang mau aku sampaikan, aku tulis aja di caption. Di awal juga aku itu selalu mengutamakan kualitas konten. Dari segi take, editing, ketajaman video, dan dampaknya adalah viewsnya tuh lumayan oke ya di awal-awal aku ngepost konten itu biasanya nyampe sekitar 10 ribuan views. Tapi terus mendekati akhir Maret, yaitu sebulan setelah aku post konten pertama, itu mulai menurun viewsnya. Padahal secara kualitas, cara aku take konten, dan cara aku ngedit, itu semuanya nggak ada yang berubah. Nah disitu aku mulai mikir, kenapa ya? Ini based on pengalaman aku pribadi dan juga pengalaman klien dan juga kenalan-kenalan kreator aku lainnya. Biasanya kalau kita mulai rutin konten di bulan pertama aja, itu kan jumlah kontennya udah mulai lumayan banyak ya. Dan secara niche itu juga udah lebih kelihatan nih, lebih jelas arahnya tuh mau kemana. Dan ini biasanya kelihatan dari 2 hal. Yang pertama itu dari diri kita sendiri. Setelah kita bikin konten beberapa kali, mulai lebih dapat kan ya flow-nya. Mulai ngerasa cocok atau enggak sama topik ini. Proses nyari idenya natural enggak? Atau ngerasa terpaksa, itu semua mulai lebih jelas. Atau biasanya kelihatan juga dari audiens. Jadi itu audiens tuh komennya tuh apa, mereka itu lebih tertarik, trafficnya tuh lebih besar tuh ke konten yang tipenya seperti apa. Nah, sini aku jelasin lebih lanjut ya dengan case cerita aku. Di akhir Maret ini aku sempat coba ngetes ombak, aku ubah dikit-dikit isi kontennya. Dari konten yang soal bikin konten, jadi rekomendasi tools dan website yang bisa dipakai oleh para kreator. Jadi tipe konten ini mulai aku selingin dikit-dikit. Dan di situ lahirlah video pertama aku yang viral. Tapi viralnya juga nggak langsung dalam 24 jam pertama. Viewsnya itu tuh baru mulai loncat naik setelah 1 minggu aku post. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya video kalian itu tuh setelah 24 jam ngepost, kalau viewsnya tuh masih biasa aja. You never know, bisa aja viralnya tuh seminggu ke depan atau bahkan 2 minggu setelah kalian post. Itu mungkin banget. Dari yang biasanya mentok di 15 ribuan views, ini tuh bisa loncat sampai sekitaran 100 ribuan views. Dan ternyata video ini tuh viral karena menjawab banyak struggle yang dimiliki oleh audiens. Setelah aku perhatiin juga ternyata tuh banyak audiens yang suka juga sama format yang kayak gini. Di sini tuh aku mulai peka ya, karena tuh terkadang kalau views itu turun, nggak selalu karena kualitas yang kita bikin tuh kurang oke. Tapi bisa juga karena informasi yang kita sajikan itu tuh kurang tepat sasaran sama apa yang dicari oleh audiens. Semenjak video pertama aku ini viral, aku mulai bereksperimentasi lagi sama konten-konten yang aku buat. Jadi aku coba post beberapa tipe konten yang berbeda untuk lihat reaksi audiens kayak gimana.
Sambil aku nyimak juga mereka tuh ngomong apa di DM, mereka komen apa. Jadi feedback-feedbacknya tuh juga aku ambil jadi pertimbangan. Dan di sini juga aku mulai sadar selain audiens itu lebih tertarik dengan format konten seperti ini, aku pun juga lebih enjoy bikin konten yang formatnya kayak gini. Nah, ini titiknya itu di awal April. Di sini followers aku udah berkembang sampai segini. Dan ini dengan catatan bahwa niche aku itu kan masih belum begitu terarah, kontennya masih agak gado-gado, dan personal branding itu juga masih belum kuat banget. Tapi yang gak pernah aku lepasin itu adalah mengutamakan kualitas dan value untuk audiens. Jadi ingat ya teman-teman, niche itu belum final, kita cari semua konten itu gak apa-apa banget. Tapi selalu utamain value yang akan kalian kasih untuk audiens. Di awal April, setelah video ini viewsnya loncat, aku mencapai 1000 followers pertama aku. Karena aku mulai dengan 800 followers, jadi di situ titik nol aku ya. Ini screenshotnya di tanggal 9 April. Aku mencapai 1900-an followers. Dan setelah itu, karena satu video itu viral, aku langsung buru-buru bikin video lagi dengan template yang sama seperti video sebelumnya. Karena aku pikir, mumpung satu video lagi viral, siapa tahu ini viral juga. Dan bener aja ternyata. Dan dalam 1 minggu, aku naik 1000 followers lagi. Jadi ini juga salah satu strategi yang bisa kalian lakukan. Kalau misalkan konten kalian salah satu ada yang viral, coba kalian analisa, itu tuh viral kira-kira kenapa? Apakah karena hooknya, atau topiknya memang lagi trending, atau format kontennya itu bikin trending? Nah, itu coba kalian cari tahu tuh kira-kira apa. Nah, di sini aku ngetes lagi nih dengan formula yang sama dengan konten ini, yaitu hook, ngasih tahu problem, ngasih solusi, dan di ending dengan CTA. Karena tepat sasaran, di sini aku cukup cepat naik dari 2000 sampai 4000 followers. Dan di sini aku sadar juga, selain audiens itu suka dan konten yang baru ini diterima dengan baik dengan mereka, aku tuh juga ngerasa lebih natural gitu proses nyari idenya, dan juga kayak ya nggak maksa aja gitu nyari idenya, ngomongnya, bikin skripnya. Jadi di sini mulailah niche aku perlahan pindah ke seputar rekomendasi tools dan website yang bisa digunakan oleh kreator. Jadi kontennya itu aku nggak langsung ubah semua, tapi aku selipin sedikit-sedikit, dan perlahan konten yang aku bikin dari niche yang sebelumnya, yaitu seputar bikin konten, perlahan aku kurangin sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia menghilang semua. Di masa antara 5.000 sampai 10.000 followers, ini aku perlahan mulai ubah konten aku jadi lebih soal rekomendasi website dan tools untuk kreator. Dan aku officially mencapai 10.000 followers itu di akhir September, dan kebetulan di sekitar timeline ini, di periode ini tuh dimana aku mulai menemukan niche yang bener-bener serak sama aku, yaitu niche-nya video editing. Perlahan memang konten aku tuh udah mulai mengarah ke video editing, walaupun di titik itu, di bulan September itu, so far aku belum pernah ngasih konten yang tutorial spesifik, atau gimana cara ngedit, gimana cara pakai CapCut, dan aku masih sebatas ngasih rekomendasi website dan tools aja. Cuma aku sadar di situ mulai banyak audiens yang komen, "Kak, ini ngeditnya gimana? Intronya dieditnya gimana? Drop tutor dong." Aku rasa kayak turning point-nya itu di sini ya. Jadi awalnya itu aku bikin konten ini karena ngikutin tren. Jadi di akhir September itu memang cukup banyak kreator yang aku lihat di FYP dan kreator-kreator video yang aku follow bikin konten dengan format before after seperti ini. Jadi aku pikir, oh boleh juga nih kayaknya ya dicoba dites. Dan aku nggak expect jumlah yang gimana-gimana banget. Tapi terus ternyata viewsnya itu tuh loncat sangat banyak, jumlah komennya sangat banyak, orang yang minta diajarin dong gimana sih cara ngedit kayak gini, mau tahu dong ini ngedit pakai apa. Pas tau pakai CapCut, pakai CapCut, gimana caranya, please ajarin dong, drop tutorial dan lain-lainnya. Dan di situ aku jujur sempet nggak nyangka, oh ternyata audiens aku tuh tertariknya tuh ke sini ya. Jadi memang butuh waktu juga untuk menemukan titik poin yang pas antara kalian dan audiens. Jadi kan kalau aku berarti dari akhir Februari sampai September. Kalau kalian kontennya lebih rutin, lebih full time, mungkin kalian bisa menemukan dengan lebih cepat. Tapi kebetulan karena aku kan sibuk kerja full time dan kadang tuh bisa 2 kali seminggu, kadang sekali seminggu. Jadi kayaknya makanya menemukannya tuh lebih lama. Baru deh setelah video itu tuh account aku fokus full di video editing dan animasi. Dan account aku tuh jadi dikenal sebagai kalau video editing tuh carinya ke sini. Kalau mau belajar ngedit pakai CapCut tuh carinya ke sini. Jadi selain niche-nya udah kebentuk nih ya. Kalau ibaratnya kalau kayak orang desain file tuh udah final revisi 10, revisi 15. Dan secara personal branding juga jadi udah kebentuk kalau aku itu tuh diasosiasikan dengan CapCut, video editing, dan background warna biru. Perkembangan aku itu tadinya cukup stabil ya, sekitar 1000 followers per bulan. Nah, cuma semenjak aku sampai jumlah 10k di akhir September, 2 bulan setelah itu, yaitu di November, aku sampai di angka 20k. Berarti tuh kira-kira jadinya 5000 followers ya per bulan perkembangannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini, yaitu pertama, niche yang udah lebih jelas.
Ketika niche udah jelas, orang-orang baru yang mau follow juga jelas. Jadi pas mereka buka akunku tuh mereka udah tahu, oke, kalau mau belajar video editing, mau belajar soal CapCut, ke sini. Tapi sedangkan mungkin dibandingkan kalau dulu yang akun aku tuh kontennya masih gado-gado, orang mau follow juga mungkin masih kurang yakin. Ini tuh fokus kontennya tuh di mana ya? Kok ada soal ini, ada soal graphic design, ada soal cara bikin konten. Jadi mungkin di situ dimana mereka nggak sebanyak itu yang tertarik untuk langsung follow. Kedua, video yang viral lagi dan lagi. Jadi di sini walaupun followers aku itu udah berkembang dengan lebih cepat, aku tetap berusaha untuk peka sama audiens karena itu proses yang terus berjalan. Penting banget untuk kita aktif mencari tahu masalah apa sih yang sedang dialami dengan audiens dan kita bisa solve atau kasih solusi sebagai kreator. Aku kasih contohnya ya biar kalian kebayang. Anggap nih kalian niche-nya itu masak. Audiens kalian itu sebagian besar anak kos atau anak kuliahan yang mungkin budget dan waktunya terbatas. Pertanyaan yang mungkin bisa dijawab di sini adalah, mungkin para anak kos dan anak rantau ini mereka mau lebih hemat budget, jadi mereka mau lebih sering masak. Tapi masak resep apa sih yang bisa cepet, sat-sat, dan nggak begitu ribet? Nah, jawabannya itu adalah kunci konten viral kalian. Misalnya, kalian bikin konten resep 3 bahan cuma perlu 15 menit untuk makan malam yang bernutrisi. Something like that, kira-kira yang bisa kalian explore. Ini tinggal disesuaikan dengan audiens dan niche masing-masing. Konten viral itu nggak main-main loh powernya. Karena sekali konten itu viral atau masuk FYP, itu muternya tuh bisa lama banget. 3, collabs. Selain collab sama brand, kalian juga bisa collab sama kreator-kreator lain. Ini salah satu cara di mana akun kalian itu bisa diperluas reach-nya dan mencapai audiens yang baru. Bentuk collab tuh juga macam-macam loh, nggak selalu endorsement. Misalkan untuk konten kreator yang edukasi, biasanya kan kalian tuh suka diundang sebagai pembicara untuk webinar sebuah brand. Nah, dari situ juga bisa memperluas reach kalian, karena kan biasanya poster webinarnya itu dipost oleh brandnya ke akun mereka. Nah, dari situ, para audiens brand itu akan melihat, wah, kreator siapa nih, gitu. Dan akun kalian akan terekspos ke begitu banyak audiens baru. Atau misalnya, kalian kolaborasi sama kreator lain, terus pas kontennya itu diposting, kalian pakai fitur yang collab post, jadi itu masuk ke akun kalian, masuk ke akun kreatornya juga. Nah, ini kan saling menguntungkan, karena kalian bisa mendapatkan engagement dari audiensnya si kreator yang kalian ngajak kerjasama itu. Dan sebaliknya juga, coba eksplor opsi-opsi yang kira-kira cocok untuk kalian. Tadinya dapat 1000 followers per bulan, sampai akhirnya bisa dapat 10 ribuan followers per bulan. Tadinya kan aku mencapai 20 ribu followers itu di pertengahan November ya. Nah, sampai akhirnya aku mencapai 50 ribu followers di sekitar pertengahan Januari. Di antara jumlah 20 ribu sampai 50 ribu followers ini, aku sangat bergantung dengan keviralannya konten aku. Selain itu, kedua kontenku yang ini viral di bulan November dan muter terus di FYP. Yang ini sih sampai sekitar Februari 2024, dan yang ini dia justru baru mulai lebih viral tuh di akhir November. Aku posting tuh di pertengahan, dia viral di akhir November, terus efeknya mungkin cuma sampai sekitar Januari. Tetap lama sih ya, gitu, but yaitu dampak dari kedua ini tuh sangat-sangat powerful. Kenapa aku nyebut konten viral itu tuh powerful? Karena sekali konten kalian viral, itu bisa nyiprat ke konten-konten kalian yang lain. Kan traffic tuh naik ya ke akun kalian, engagement naik, dan semakin banyak orang yang ngebuka akun kalian, mereka juga ngelihat konten-konten kalian yang lain, dan itu juga bisa meningkatkan likes, views, shares, dan saves ke konten-konten kalian yang lain ini. Tapi viral yang aku maksud itu viral yang berkualitas lah ya, bukan viral yang cari sensasi atau viral yang dengan cara negatif. Karena viral yang dengan cara negatif itu pastinya akan sangat berdampak ke personal branding kalian. Di titik ini aku udah ketemu resep yang kira-kira works, yaitu hook, terus 1-2 kalimat opening, lalu 10-15 detik main point, dan diakhiri dengan call to action atau CTA. Selain format konten, personal branding aku tuh juga udah lebih jelas. Font-font yang aku gunakan itu udah ketemu yang seraknya kayak gimana, dan aku buat konsisten selalu sama, dan pastinya dengan setup yang udah banyak yang kalian tuh familiar ya sama layout ini, terutama si lampu-lampu biru ini. Nah, dari situ kebentuklah identitas visual branding yang jelas. Tinggal selebihnya aku nyari topik atau masalah-masalah yang bisa aku solve sebagai kreator untuk audiens-audiens aku. Aku rasa masih banyak yang berprasangka kalau untuk kerja sama-sama brand, di-endorse, dan lain-lainnya tuh butuh jumlah followers yang gede. At least udah ada kaknya lah ya. Tapi ternyata realitanya nggak juga. Dari awal video ini, aku selalu nyebut mengutamakan kualitas dan mengutamakan kualitas. Kenapa? Karena ini salah satu hal kunci yang bisa membuat kalian mendapatkan endorsement atau collab pertama kalian. Selama ini perjalanan aku konten tuh, aku ada beberapa brand yang kerja sama tuh nggak cuma sekali aja, tapi tuh mereka udah berkali-kali kerja sama aku, ibaratnya tuh kayak repeat order kali ya. Dan dari sana juga ada beberapa brand manager atau orang marketing yang aku tuh jadi kenal lebih deket.
Dan dari sana feedback yang aku dapat itu nggak jauh-jauh dari, oh iya kita mutusin untuk nge-endorse kamu karena kita ngerasa quality kontennya tuh oke. Oh iya kita mutusin untuk kerja sama-sama kamu dan lagi karena kita puas banget sama quality-nya. Collab pertama aku yang dengan brand besar itu dengan salah satu platform e-commerce di Indonesia yang cukup besar, dan ini aku di-approach untuk kerjasama ketika followers aku di jumlah 3.000 sampai 4.000 followers. Dan kerjasama ini tuh paid loh ya guys, bukan barter value. Kalau soal gimana cara ngedapetin endorsement pertama kalian, selalu ngutamain value di konten kalian, dan juga rajin-rajin berinteraksi sama audiens. Karena kita nggak akan pernah tahu, bisa aja audiens yang kita interact itu mungkin dia brand manager brand apa, atau dia orang marketing brand apa. Apalagi kita juga nggak akan tahu konten mana yang bakal masuk FYP, konten mana yang bakal dilihat oleh orang marketingnya brand A, konten mana yang bakal bikin orang ngerasa oke, kita mau nge-endorse si kreator ini. Makanya jangan sampai kualitasnya tuh cuma di satu konten aja. Pastiin kalian memiliki standar yang jelas. Semua konten kalian berkualitas, semua konten kalian itu memiliki value yang jelas. Jadi regardless mau yang manapun viral, kualitas kalian tuh tetap terlihat sama. Jadi kalian bisa selalu membuat first impression yang baik dengan konten kalian yang manapun itu. Sebenarnya nggak cuma soal konten aja ya. Yang namanya belajar itu it's a lifelong process. Dibawa enjoy aja, jangan 100% terpaku cuma soal ngembangin followers, ngejar views, ngejar likes, karena stres nanti. Penting juga, tapi jangan fokus di situ aja. Buat yang masih progres mencari niche atau lagi membangun personal branding, semangat terus rajin-rajin bereksperimentasi, explore, dan juga trial dan error, dan semangat terus kontennya. Yang udah nonton sampai sini, thank you so much, dan sampai jumpa di video selanjutnya.